Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami hormati Ibu Soleh Kurnia Dini selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Sistem Informasi. Kepada kepada teman-teman semuanya kelas MPI 3B dan juga Mbak Lain dari MPI 3A yang senantiasa saya banggakan dan senantiasa kita harapkan apa yang menjadi kesuksesan dalam menggapai cita-citanya. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang mana saya Muhammad Solihuddin Yahid, Muhammad Fazal Fauzan, Muhammad Anzaki Rufat, dan Sukirman. Perkenankanlah kami akan mempresentasikan atas tugas kami, ya, yang mana kami mendapatkan materi berjudul konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Oke, langsung saja. Ya, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, sebelumnya mari kita buka pertemuan pada kali ini dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun dan mendapatkan barokah manfaat di dunia dan akhirah. Bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain syai'ulillahi lana wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya untuk presentasi nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang mana pada materi ini, bab ini, sistem informasi, konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi mempunyai 4 subbab, yaitu kita mengetahui dulu apa itu informasi, pengertian dan peranan manajemen, tahap-tahap pengambilan keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, yang mana goal dari pembahasan ini adalah pengambilan keputusan. Oke, kita kenal terlebih dahulu ya yang namanya informasi. Sebentar. Bahasanya apa? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum membahas semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan memilih 2 opsi, ya, opsi A dan opsi B. Oke, pengambilan keputusan itu kalau dalam pembahasan ini kita mutlak digunakan pada suatu organisasi atau lembaga. Akan tetapi kita sebagai diri sendiri pun juga tidak asing, tidak Nah, kita sebagai manusia itu sudah tidak asing dengan kata-kata pengambilan keputusan, baik untuk keputusan pribadi, diri sendiri ataupun orang lain, ataupun kelompok. Nah, dalam pengambilan keputusan itu membutuhkan beberapa peran. Dalam kali ini kita akan menyampaikan 4. Lanjut,
Nah, untuk dalam ke suatu lembaga atau organisasi itu pengambilan keputusan yang mana itu disebut dengan tujuan. Sebuah organisasi atau lembaga pasti mempunyai tujuan. Oke. Nah, dalam organisasi pun juga itu ada kegiatan yang mana disebut dengan manajemen. Manajemen adalah kegiatan untuk menggapai suatu tujuan yang telah disepakati. Nah, orang-orang yang melakukan pekerjaan manajemen disebut manajer atau pengelola. Mengingat kata manajemen adalah pengelolaan. Untuk informasi, nah dalam suatu organisasi tersebut untuk bisa mencapai suatu tujuan dengan baik dan benar, untuk bisa mengambil keputusan, maka tidak diragukan lagi kalau suatu lembaga itu membutuhkan yang namanya informasi. Nah, mari kita ketahui, kita mengenal lebih dekat dengan kata informasi. Informasi disebutkan di situ itu sudah bisa teman-teman sendiri, akan tapi bisa kita sebutkan bahwa informasi adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sesuatu yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, urgensinya atau pentingnya informasi itu suatu organisasi atau lembaga tidak akan bisa berjalan dengan baik dan benar dengan lancar tanpa adanya suatu informasi. Oke. Paham? Nah, suatu lembaga atau organisasi tidak akan bisa berjalan lancar mulus tanpa adanya informasi. Untuk fungsi informasi sendiri itu ada 4, yaitu menambah pengetahuan. Oke, informasi kan sesuatu yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Lah terus bisa wujud apa? Yuk apa sajalah data apa saja yang didapatkan dan dipersembahkan. Nah, kalau kita mendapatkan informasi pasti akan menambah pengetahuan. Contohnya dari informasi tentang pembukaan pendaftaran mahasiswa baru Unisnu tahun 2021. Nah, ketika kita mencari informasi tersebut, baik melalui media yang berupa mendengarkan ataukah membaca, TV, internet, YouTube, Facebook, Instagram, ataukah baliho dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung kita akan mendapatkan pengetahuan bahwasanya Unisnu itu membuka pendaftaran. Contoh lain, ada informasi tentang penurunan harga cabai di pasar tradisional Temanggung. Secara otomatis kalau kita mendapatkan informasi tentang penurunan harga, kita akan menjadi pengetahuan bahwasanya pada waktu tersebut itu telah terjadi penurunan harga. Nah, untuk kedua fungsinya mengurangi ketidakpastian. Contohnya, kita tidak ragu. Kadang kan kita kan sok mendengarkan ataukah mungkin kita tidak pasti, tidak yakin kalau pada contohnya tadi terjadi pada bulan Agustus. Nah, kadang kan mungkin kita menggajal, biasanya itu bulan Agustus itu terjadi panen raya tembakau, pasti harga cabai itu mahal. Nah, kok sekarang murah itu bagaimana lah? Tapi dengan demikian kalau kita bisa mencari informasi baik dari manapun asalnya, maka kita akan menjadi tidak ragu atau pasti menjadi lebih mantap dengan informasi tersebut. Untuk resiko kegagalan, kalau ada informasi yang pastilah keputusan yang akan kita ambil pasti jauh dari
hanya perkiraan. Nah, hindarilah dalam keputusan itu perkiraan dan perkiraan. Terus keempat, memberi standar. Ya contohnya ketika kita mau mengambil keputusan di dalam suatu lembaga, kalau kita sudah mempunyai informasi, maka standarnya akan menjadi keputusan yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak yang ditetapkan. Contohnya, biasa contoh. Baik, lanjut sebentar, Ge. Mungkin untuk pengenalan tentang informasi, putar informasi nggih gambarannya kados ngoten itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita diskusikan di setelah presentasi, setelah materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk pengenalan tentang pengertian dan peran manajemen bisa kita dengarkan dari pemateri yang bernama Muhammad Anzaki Fuad. Monggo dumateng panjenenganipun saya haturkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Nanti saya berontek. Kowe amane gantos linge mawon. Mas Jaki. Cek Mas Jaki. On. Mas Jaki. Baik, karena materi yang kedua belum. Nggih pripun niki kula asal sing napa? Oh, nggih. Pengertian. Oke, saya ulangi. Berikut kita lanjutkan untuk subbab yang kedua yaitu pengertian dan peran manajemen yang mana yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang bernama Muhammad Anzaki Fuad. Kepada beliau saya haturkan shollu ala Nabi Muhammad. Oke, karena pemateri yang kedua belum bisa, mungkin kita pindah ke pemateri yang lain ya. Kepada Pak Kirman, siap nggih Pak Kirman? Pak Kirman? Pak Kirman? Insyaallah. Ya. Siap nggih? Ya, insyaallah. Ya. Nah, monggo untuk kita mengetahui tentang apa manajemen dan perannya. Berikut akan disampaikan oleh pemateri kita ya atas nama Sukirman. Pada beliau saya aturkan shollu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dari Mas Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu informasi, pengertian dan peranan manajemen tahap pengambilan putusan dan mekanisme pengambilan keputusan. Informasi di sini Pak Kirman, dalam suatu organisasi informasi Pak Kirman, ya. Pengertian dan peran Ya, manajemen terdahulu Pak Kirman. Oh ya. Pengertian peran Saya ya bisa kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu atau orang ke arah
Halo, Assalamualaikum. Nggih, Pak, ayo monggo. Ya, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan atau pengarahan suatu kelompok atau orang-orang arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Yang kedua, menurut Mukijat tahun 1986 mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang ke arah ke bawah. Jadi berupa kerja-kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Umumnya sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Itu saja Mas Zaid atau gimana? Untuk itu Pak Kerman mungkin bisa disampaikan juga pengertian dan peran manajemen menurut Mr. Leon dan Skill tahun 2004. Itu perannya ada 3 Pak Kerman, bisa Ya, disampaikan. manajemen menurut McLeod dan Skill tahun 2004 peran yang pertama yaitu peran antar pribadi. Yang kedua peran informasi. Yang ketiga peran pengambil keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama pemahaman, yang kedua perancangan, yang ketiga pemilihan. Berdasarkan kerangka di atas, untuk lebih jelasnya bisa kita kembangkan menjadi beberapa tahap seperti yang ada di bawah ini. Tahap 1 yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Tahap 2 pengumpulan Cukup, dan analisis data yang relevan. Pak Kirman, Ya, cukup. gimana Mas? Cukup. Ya. Nggih. Cukup Ya, untuk terima pengertian dan kasih. peran manajemen ya. Ya, tutup dulu Pak Kirman. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri barusan Pak Kirman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu informasi, terus kita mengetahui apa itu manajemen dan perannya bagaimana, selanjutnya kita akan beranjak ke subbab selanjutnya, yaitu tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Dalam kali ini, subbab ini akan kita dengarkan dari pemateri yang bernama Muhammad Anzakiyul Fuad. Oke, Anzakiyul Fuad belum bisa online karena sinyal. Kita dengarkan dari pemateri yang bernama Muhammad Faza Fauzan. Kepada beliau saya aturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, langsung saja saya sambung. Untuk selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Di sini ada tahap-tahap kerangka dasar dalam pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu 1, ada pemahaman, mengamati secara meneliti serta menyelidiki kondisi lingkungan yang memerlukan keputusan. 2, perancangan. Perancangan ini adalah mencari atau memilih serta mengembangkan suatu tindakan untuk memahami masalah, untuk menghasilkan cara pemecahan dan melaksanakan suatu tindakan. Nomor 3 yaitu pemilihan.
memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Terus berdasarkan kerangka di atas, untuk lebih jelasnya bisa dikembangkan menjadi beberapa tahap seperti ada yang di bawah ini. Tahap 1 yaitu ada pemahaman dan perumusan masalah. Tahap 2 pengumpulan dan analisis data yang relevan. Tahap 3 pengembangan alternatif. Tahap 4 evaluasi alternatif. Tahap 5 pemilihan alternatif terbaik. Tahap 6 implementasi keputusan. Hasil evaluasi dan hasil keputusan. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar untuk ada penjelasan yang lebih luas Mas Fajar dari tahap-tahap yang disampaikan, gambaran-gambaran menggunakan bahasa sendiri. Mungkin nanti disampaikan di akhir sekaligus dengan diskusi. Baik. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pada tahap yang terakhir, yaitu setelah kita mengetahui informasi itu apa, terus manajemen itu bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu informasi itu, apa sih informasi, kegunaannya bagi manajemen, dan manajemen itu apa sih, terus berperan sebagai apa. Nah, maka dalam keberjalanannya manajemen perlu adanya kegiatan yang dinamakan pengambilan keputusan. Tadi tahap-tahapnya sudah disampaikan oleh Mas Fajar. Nah, untuk mekanismenya itu akan disampaikan oleh pemateri kita yang bernama Muhammad Anzaki Fuad. Sebelumnya perlu diketahui antara tahap dan mekanisme itu hampir sama. Tapi kalau tahap itu langkah-langkah, untuk mekanisme itu adalah cara. Caranya bagaimana. Nah, cara itu juga sebenarnya termasuk dalam kegiatan tahap. Jadi bagaimana cara kita dalam melakukan tahap-tahap tersebut gitu. Nah, monggo untuk kepada Mas Zaki Anjakil Fuad, saya persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Mas Zaki, Mas Zaki. Mas Zaki. Mas Zaki. Mas Zaki. Nenggon grup SIM. Dikirim Mbak Sri bae linke Mas. Apa anune Mas? Oh Mbak Sri sing WA nenggon ngono kok. Napa sing nginting Mbak Lain pun masuk dereng Mbak Sri. Sinten? Aduh. Anu, sinten? Mbak Lain. Mbak Lain ki nyuwun napa? Apa mau? Buat kali idene ta. Nek betol iki mboten saged Mbak Lain. Ngoten. Nggih. Koyo Mas Fajar kirimi mawon. dikirimi. Mesake niki. Mas Zaki, Mas Zaki. Hakike hosis sapa? Nggih.
Niku pun masuk Skype. Mas Zaki. Mbak Lain sampun masuk belum? Mbak Sri? Mbak Sri? Halo, udah yang goleki. Gitu. Ya ampun. Nah, selanjutnya ini mohon maaf masih terjadi gangguan dalam operator dalam mencarikan password dan ID-nya karena baru belajar, nggih. Nah, untuk Mas Zaki karena kita maklumi nggih terkendala sinyal. Mas Zaki, cek Mas Zaki. Zaki. Oke. Oke, waktu hampir habis. Gantaling melih.